Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sylvia Salsabila, yang kedua yaitu Ananda Mega Pratiwi, yang ketiga itu Ika Wahyuni, dan yang terakhir itu Sipul, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Paradigma Baru dalam Akad Perdagangan. Untuk selanjutnya, silahkan kepada presentator untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Saya Sylvia Salsabila, NIM 059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jual beli dengan akad salam. Akad salam sendiri yakni memiliki arti transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan melakukan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh pada awal transaksi. Menurut ulama Malikiyah menyatakan, salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai pada awal transaksi dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Jadi, jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara barang itu diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum salam. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil atau landasan syariah yang terdapat pada yang pertama yaitu Al-Quran. Di Al-Quran sendiri terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu pada Al-Hadis. Pada Al-Hadis sendiri, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga, terdapat pada ijma' ulama. Kesepakatan ulama memperbolehkan jual beli salam dikutip dari pernyataan dari Ibnu Munzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Yang terakhir terdapat pada fatwa DSN MUI. Fatwa tentang jual beli salam diatur dalam DSN MUI nomor 5/DSN MUI /4/2000. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat salam. Rukun dari akad salam yaitu menurut Sulaiman Rashid dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam. Rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada muslim atau yang biasa disebut pembeli. Pembeli ialah pihak yang memesan atau orang yang membutuhkan barang. Yang kedua ada muslim ilaih atau yang biasa disebut penjual. Penjual sendiri yakni pihak yang menyuplai barang pesanan. Rukun yang ketiga yaitu modal atau uang atau juga bisa disebut dengan harga. Yang keempat yaitu muslan fi adalah barang yang dijual belikan. Yang terakhir yaitu sigot adalah ijab dan qabul. Syarat-syarat akad salam yaitu yang pertama ada pembayaran uang, hendaknya di tempat akad yang berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya berupa hutang bagi si penjual. Yang ketiga, pemberian barang dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, yang berarti pada waktu yang telah dijanjikan barang yang dipesan itu sudah harus ada. Oleh sebab itu, jika memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan oleh musim, itu merupakan sesuatu yang tidak sah. Dan yang keempat, haruslah jelas ukuran barang tersebut, baik itu dari segi takaran, timbangan, bilangan, ataupun ukurannya.
menurut kebiasaan cara menjual barang yang seperti itu. Yang kelima yaitu harusnya diketahui dan juga disebutkan sifat-sifat dari barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini haruslah jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini yaitu si penjual sekaligus si pembeli. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Yang terakhir yaitu tempat menerimanya barang juga harus disebutkan. Jika tempat akad tidak layak buat menerima barang, akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat. Slide selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari akad salam. Akad salam ini diperbolehkan dalam syariat Islam dikarenakan punya banyak hikmah serta manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pembeli berupa yang pertama, barang yang didapatkan dapat dijamin sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Kedua, mendapatkan harga barang yang lebih murah dibandingkan saat pembeli melakukan pembelian di mana barang itu sudah ada. Sedangkan si penjual mendapatkan keuntungan berupa yang pertama, modal yang didapatkan dengan cara yang halal untuk menjalankan usaha dari si penjual, sehingga si penjual dapat menjalankan sekaligus mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dalam artian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan sekaligus mengembangkan usahanya dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Dan keuntungan terakhir yang didapatkan oleh penjual yaitu berupa dimilikinya keleluasaan dalam memenuhi perintah pembeli, dikarenakan biasanya tenggang waktu antara transaksi sekaligus penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Dalam melakukan jual beli salam juga terdapat etika. Adapun beberapa etika yang harus kita terapkan pada saat transaksi jual beli salam, yaitu yang pertama, diharuskannya semua pihak yang terlibat itu dapat bersikap jujur serta tulus, ikhlas, dan juga haruslah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Kedua, patutnya penjual berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. Ketiga, dari pihak pembeli janganlah untuk mencoba menolak barang-barang yang telah dijanjikan atau disepakati dengan cara membuat berbagai alasan palsu. Dan yang terakhir, sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari syarat-syarat yang telah dibuat, maka masing-masing hendaknya bertolak unsur sekaligus mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua. Di sini saya menjelaskan tentang evaluasi akad salam. Yang mana akad salam ini sebelumnya kita ketahui bahwasanya yang mana keterkaitan dengan akad yang secara online atau yang lainnya. Nah, di sini evaluasi akad salam tersebut dalam ekonomi syariah, aktivitas kehidupan berekonomian masyarakat diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada nas Islam. Salah satu contoh yang melakukan transaksi jual beli terdapat berapa kategori yang kemudian disebut sebagai akad pengikat yang atau yang menjadi keabsahan dari transaksi tersebut. Nah, dapat merasakan barang sesuai dengan keinginan, pembayaran dan transaksi biaya. Namun ini semacam pada yang mengenai perkembangan dan yang akan tersebut senantiasa akan memberikan kepada masyarakat keajaiban-keajaiban dengan perkembangan model transaksi. Hal ini kemudian disebut sebagai evaluasi akad. Nah, sehingga ini yang tadi saya katakan bahwasanya ini kan disebut dengan evaluasi akad, di mana evaluasi sendiri ini
memiliki arti proses perubahan secara lain berangsur-angsur, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks, atau berubah menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Dalam kategori ini bahwasanya evaluasi ini yang proses yang akan lebih baik lagi. Mungkin itu penjelasan dari saya, mungkin dilanjut oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Pratiwi, NIM terakhir 028 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Bani Istina. Bani Istina merupakan transaksi jual beli melalui cicilan, seperti transaksi murabahah muajal. Tetapi berbeda dengan jual beli murabahah, di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar dengan cicilan. Dalam jual beli istina, barang diserahkan di belakang dan uangnya itu juga melalui cicilan. Bani Istina mempunyai rukun. Yang pertama yaitu pelaku akad mustasni, pembeli merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang dari penjual, dan dengan pihak yang memproduksi barang pesanan. Yang kedua, objek akad merupakan barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga. Yang ketiga, yaitu ijab dan qabul. Dasar hukum istina yang pertama yaitu Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan yang halal kecuali yang diharamkan dalam dalil yang kuat dan soleh. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu as-sunnah. Dari Anas bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada para raja non-Arab. Kemudian dikabarkan kepada beliau bahwa para raja non-Arab tidak mau menerima surat yang yang distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Seakan-akan barang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tengah beliau. Yang ketiga, al-ijma. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat menjadi konsekuen bahwa akad istina merupakan akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu, tanpa ada seorang sahabat atau ulama yang menginginkannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk melarangnya. Pemikiran dari mazhab Imam Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi melalui Bani Istina, yaitu yang pertama, masyarakat banyak mempraktikkan Bani Istina secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan sama sekali. Yang kedua, keberadaan Bani Istina selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak. Bisa terjadi orang yang memerlukan barang yang selama ini tidak ada di pasaran, akan tetapi ia membuat kontrak pembelian agar ada yang membuat barang tersebut. Yang ketiga, Bani Istina diizinkan selama sesuai dengan aturan umum kontrak Bani Istina yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Wayuni. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya terkait perbedaan antara salam dan istina. Langsung saja dari segi barang, status akad, serta dari pembayaran. Dari segi barang, kalau dalam akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan.
Namun, jika dari akad istighna, akad itu untuk suatu pesanan, di mana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Dan dari segi status akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Artinya, akad ini tidak boleh serta-merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad istighna tidak lazim, menurut riwayat yang paling kuat. Kecuali kalau barang sudah dibuat, barulah dia mengikat, menurut Abu Yusuf. Tapi, kalau selepas akad, tiba-tiba salah satu pihak merubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Sedangkan dari segi pembayaran, di sini perbedaan yang mendasar dari kedua akad tersebut ialah dari segi penyerahan uangnya, di mana di situ dalam akad salam uang wajib diserah terimakan secara tunai semuanya di majelis akad, sedangkan dalam akad istighna tidak disyaratkan harus demikian, boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal dan atau dicicil atau dihutang dan dilunasi di akhir akad. Dan juga terdapat persamaan antara akad istighna dan akad salam dari segi penerimaan barang, di mana dalam kedua akad ini barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad. Sedangkan dari segi hukum, antara akad kedua tersebut hukumnya sama-sama halal, diperbolehkan, tidak terlarang, karena di situ sama-sama menjadi hajat atau keperluan orang banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.